Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu lagi bersama saya Winda Prastika. Oke, hari ini kita akan membahas tentang pentingnya pendidikan anak usia dini bagi tumbuh kembang anak. Kalian pasti sudah sering mendengarkan kata anak usia dini, dan pastinya kalian juga mempunyai definisi tersendiri apa itu anak usia dini. Nah, di sini aku akan menjelaskan pengertian tentang anak usia dini menurut versiku sendiri. Apa sih pengertian dari anak usia dini? Jadi, anak usia dini adalah kelompok anak yang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan unik. Anak memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan, daya pikir, daya cipta, bahasa, dan komunikasi yang tercangkup dalam kecerdasan intelektual atau IQ, kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, atau kecerdasan agama atau religius atau RQ, sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak itu sendiri. Pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini perlu diarahkan pada peletakan dasar-dasar yang tepat bagi pertumbuhan dan perkembangan manusia seutuhnya. Proses pembelajaran pada anak usia dini hendaknya dilakukan dengan tujuan memberikan konsep-konsep dasar yang memiliki kebermaknaan bagi anak melalui pengalaman nyata yang memungkinkan anak untuk menunjukkan aktivitas dan rasa ingin tahu atau curiosity secara optimal. Nah, ada seorang ahli yang bernama Montessori menyatakan bahwa pada rentang usia lahir sampai 6 tahun, anak mengalami masa keemasan atau biasa dikenal dengan golden years, yang merupakan masa di mana anak yang mulai peka atau sensitif untuk menerima berbagai rangsangan. Apa sih yang dimaksud dengan masa peka? Masa peka adalah masa terjadinya kematangan fungsi fisik dan psikis anak telah siap merespon stimulasi yang diberikan oleh lingkungan. Masa peka pada masing anak-anak berbeda, seiring dengan laju pertumbuhan dan perkembangan anak secara individual. Masa peka ini juga merupakan masa peletak dasar-dasar pertama untuk mengembangkan kemampuan kognitif, bahasa, gerak motorik, dan sosio-emosional pada anak usia dini. Keterampilan peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, tadi kita telah membahas tentang pengertian anak usia dini. Kalian sudah tahu bukan pengertian anak usia dini? Sekarang kita akan berbicara tentang pendidikan anak usia dini. Ayo, kalian tahu nggak apa saja jalur penyelenggaraan pendidikan anak usia dini? Bagi yang belum tahu, ayo simak pembahasan berikut ini. Berdasarkan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membentuk pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Nah, penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dapat dilakukan dalam bentuk formal, non-formal, dan informal. Setiap bentuk penyelenggaraan memiliki kekhasan tersendiri. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini pada jalur formal adalah taman kanak-kanak atau TK atau RA dan lembaga sejenisnya. Penyelenggaraan pendidikan bagi anak usia dini pada jalur non-formal pula diselenggarakan oleh masyarakat atas kebutuhan dari masyarakat tersendiri.
khususnya bagi anak-anak dengan keterbatasannya yang tidak terlayani di pendidikan formal, di TK maupun RA. Pendidikan di jalur informal dilakukan oleh keluarga atau lingkungan dengan tujuan memberikan keyakinan agama, menanamkan nilai budaya, nilai moral, etika dan kepribadian, estetika, serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Setelah membahas jalur penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, tidak lengkap jika kita tidak membahas tentang satuan pendidikan anak usia dini. Pada masyarakat umumnya yang tinggal di pedesaan, hanya mengetahui taman kanak-kanak serta TPA saja, padahal ada 3 satuan pendidikan anak usia dini. Ayo kita bahas secara lengkap. Sebelum kita membahas satuan pendidikan anak usia dini, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu satuan pendidikan anak usia dini. Nah, satuan pendidikan anak usia dini merupakan institusi pendidikan anak usia dini yang memberikan layanan pendidikan bagi anak usia baru lahir sampai dengan 6 tahun. Di Indonesia, ada beberapa lembaga pendidikan anak usia dini yang selama ini sudah dikenal oleh masyarakat luas, yaitu yang pertama adalah Taman Kanak-kanak atau TK atau Raudatul Atfal atau RA. Apa sih Taman Kanak-kanak? Taman Kanak-kanak atau TK maupun RA merupakan bentuk satuan pendidikan bagi anak usia dini pada jalur formal yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak usia 4-6 tahun yang terbagi menjadi 2 kelompok. Kelompok A untuk anak usia 4-5 tahun dan kelompok B untuk anak usia 5 dengan 6 tahun. Satuan pendidikan anak usia dini yang kedua adalah kelompok bermain atau playgroup. Nah, pada kelompok bermain atau playgroup ini tidak terlalu dikenal oleh masyarakat luas, terutama masyarakat pedesaan. Kelompok bermain atau playgroup merupakan salah satu bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non-formal yang menyelenggarakan program pendidikan sekaligus program kesejahteraan bagi anak usia 2 sampai dengan 4 tahun. Satuan pendidikan anak usia dini yang terakhir adalah Taman Penitipan Anak atau biasa dikenal dengan sebutan TPA. Taman Penitipan Anak salah satu bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non-formal yang menyelenggarakan program pendidikan dan sekaligus pengasuhan dan kesejahteraan anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. TPA adalah wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu selama orang tuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang cukup dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lainnya. Yang tadi kita bahas adalah satuan pendidikan anak usia dini. Kalian pastinya sudah mengerti dengan penjelasan yang saya jelaskan tadi. Tadi kita sudah membahas 3 poin, yaitu yang pertama adalah pengertian anak usia dini, kedua jalur pendidikan anak usia dini, dan yang ketiga adalah satuan pendidikan anak usia dini. Hal yang terpenting untuk kita ketahui dalam pendidikan anak usia dini adalah karakteristik pendidikan anak usia dini. Siapa nih yang belum tahu tentang karakteristik pendidikan anak usia dini? Nah, ayo kita bahas karena ini merupakan pembahasan yang sangat menarik. Pernyataan para ahli
menegaskan pendidikan anak usia dini memang memiliki karakter atau ciri khusus yang membedakannya dari pendidikan yang akan dialami anak pada tahap selanjutnya, yaitu pendidikan dasar. Karakter atau ciri khusus itu adalah yang pertama, yaitu menumbuh kembangkan seluruh segi kemanusiaan anak didik. Dalam konteks kecerdasan ini berarti mengembangkan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, kecerdasan majemuk, dan bentuk-bentuk kecerdasan lainnya. Yang kedua adalah mendahulukan aktivitas yang mendorong partisipasi aktif anak agar anak didik merasa berbagai pengalaman yang melibatkan seluruh aspek kemanusiaannya, psikis dan fisik, jiwa raga, dan seluruh inderanya. Yang ketiga adalah menjadikan bermain sebagai roh bagi proses pembelajaran, karena bagi anak yang sedang tumbuh bermain belajar. Yang terakhir adalah menjadikan seni dan pendidikan fisik sebagai menu utama yang dilaksanakan dalam suasana yang penuh kegembiraan, menyenangkan, dan bebas. Nah, yang terakhir yang akan kita bahas adalah tujuan pendidikan anak usia dini. Kalian pasti sudah tahu nih, apa saja tujuan pendidikan anak usia dini. Dan di sini aku akan menjelaskan kembali apa saja sih tujuan pendidikan anak usia dini. Secara umum, tujuan pendidikan anak usia dini adalah mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Secara khusus, tujuan pendidikan anak usia dini adalah yang pertama, agar anak percaya akan adanya Tuhan dan mampu beribadah secara mencintai sesamanya. Yang kedua adalah agar anak mampu mengelola keterampilan tubuhnya, termasuk gerakan motorik, kasar, dan motorik halus, serta mampu menerima rangsangan sensorik. Yang ketiga, anak mampu menggunakan bahasa untuk pemahaman bahasa fasih dan dapat berkomunikasi secara efektif sehingga dapat bermanfaat untuk berpikir dan belajar. Yang keempat adalah anak mampu berpikir logis, kritis, memberikan alasan, memecahkan masalah, dan menemukan hubungan sebab akibat. Yang kelima, anak mampu mengenal lingkungan alam, lingkungan sosial, peranan masyarakat, dan menghargai keragaman sosial dan budaya, serta mampu mengembangkan konsep diri yang positif dan kontrol diri. Dan yang terakhir adalah anak memiliki kepekaan terhadap irama, nada, berbagai bunyi, serta menghargai kreatif. Nah, sangat mudah bukan mengetahui tentang dunia pendidikan anak usia dini. Terima kasih telah menyimak penjelasan dariku. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain waktu. Dadah!